Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi di video kali ini kami akan memberikan penjelasan tentang materi demokrasi dan implementasinya. Tapi sebelum itu pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Pada materi demokrasi dan implementasinya, kami menyajikan 6 submateri. Yang pertama, definisi, makna, dan manfaat demokrasi yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Mbak Iria Hidayati. Lalu, submateri kedua yaitu nilai-nilai demokrasi yang akan disampaikan oleh Ita Urbadiana. Lalu, submateri ketiga yaitu prinsip-prinsip dan parameter demokrasi yang akan disampaikan oleh Denny Fitrianingsih. Dan materi keempat yaitu jenis-jenis demokrasi yang akan disampaikan oleh Asma'atun Hidayani. Lalu ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang akan disampaikan oleh Lali Silke Sastia Afifa. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap demokrasi yang akan disampaikan oleh Fatimah Intan Atira. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1. Yang pertama, Asma'atun Hidayani dengan NIM E1A022031. Dan saya sendiri, Mbak Iria Hidayati dengan NIM E1A022035. Lalu ada Denny Fitrianingsih dengan NIM E1A022039. Lalu ada Fatimah Intan Atira dengan NIM E1A022044. Lalu ada Ita Urbadiana dengan NIM E1A022049. Dan Lale Silke Sastia Afifa dengan NIM E1A022054. Definisi, makna, dan manfaat demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Nah, dari pengertian tersebut, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat dominan dalam proses jalannya pemerintahan. Nah, makna demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Adapun manfaat adanya demokrasi adalah yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan umum. Yang ketiga, pluralisme dan kompromi. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar. Yang kelima, pembaruan kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, demokrasi harus dilaksanakan dengan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana dalam hal ini setiap wakil rakyat yang terpilih untuk mengemban amanah nasional nantinya tidak hanya akan bertanggung jawab kepada rakyatnya saja, akan tetapi segala perbuatannya juga dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa di hari kiamat kelak. Yang kedua, demokrasi harus dilaksanakan sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan serta beradab. Demokrasi harus mampu menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi manusia sehingga seorang warga negara tidak boleh berbuat zalim kepada warga negara lainnya. Yang ketiga, demokrasi harus dilaksanakan untuk menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan demokrasi tidak boleh sampai merusak fasilitas dan persatuan serta kesatuan bangsa. Yang keempat, demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu demokrasi harus dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana sebuah budaya politik yang diarahkan untuk menjunjung nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kebenaran, dan keadilan akan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Henry B. Mayo berpendapat bahwa nilai-nilai demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan pertentangan secara damai oleh yang dilembagakan negara. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi penggunaan kekerasan sampai batas maksimal. Yang kelima,
mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, dan yang terakhir yaitu menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi antaranya ialah: pertama, kontrol atas keputusan pemerintah; yang kedua, pemilihan yang teliti dan jujur; yang ketiga, hak memilih dan dipilih; yang keempat, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman; yang kelima, kebebasan mengakses informasi; dan yang terakhir, kebebasan berserikat terbuka. Lalu ada parameter demokrasi. Parameter demokrasi yaitu pembentukan pemerintahan melalui pemilu, sistem pertanggungjawaban pemerintah, pengaturan sistem, dan distribusi kekuasaan negara dan pengawasan oleh rakyat. Selanjutnya, jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya atau prioritasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, demokrasi formal, yang menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua, demokrasi material, yang memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial ekonomi sehingga persamaan bidang politik menjadi tidak prioritas. Yang ketiga, demokrasi campuran, yaitu demokrasi yang berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang. Selanjutnya, jenis-jenis demokrasi berdasarkan ideologinya dibagi menjadi 2. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Selanjutnya, jenis-jenis demokrasi berdasarkan proses kehendak rakyat dibagi menjadi 2. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Saya akan menyampaikan materi tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Kabinet menterinya diajukan oleh Parlemen DPR dan bertanggung jawab kepada Parlemen DPR. Di dalam sistem parlementer ini, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Dan yang kedua, ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara saja. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial, di mana para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang terakhir, ada demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai dengan sekarang. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip yang patut kita demonstrasikan dalam kehidupan berdemokrasi. Antara lain, yang pertama, membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan bertindak secara demokratis, bukan otokrasi atau tirani. Yang ketiga, membiasakan untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah dan memberikan kritik yang bersifat membangun. Kemudian, membiasakan mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan atau anarkis. Selanjutnya, membiasakan untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Dan selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah. Lalu, selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan,
masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang terakhir, menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Baik, yang selanjutnya adalah mengembangkan sikap demokrasi. Mengembangkan sikap demokrasi dapat ditempuh dengan pendidikan sikap demokrasi yang terbagi atas 3 cangkupan lingkungan. Yang pertama, dimulai dalam lingkungan keluarga. 1. Membiasakan diri untuk menempatkan anggota keluarga sesuai dengan kedudukannya. Kedua, membiasakan mengatasi dan memecahkan masalah dengan jalan musyawarah mufakat. Yang ketiga, saling menghargai perbedaan pendapat masing-masing anggota keluarga. Dan yang keempat, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Lalu yang selanjutnya adalah dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, kita dapat selalu berusaha berkomunikasi individual. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan politik di sekolah seperti pemilihan ketua OSIS, ketua kelas, maupun kegiatan yang lain yang relevan. Yang ketiga, berani mengajukan petisi, saran, atau usul. Yang keempat, berani menulis artikel, pendapat, opini di majalah dinding. Yang kelima, selalu mengikuti jenis pertemuan yang diselenggarakan OSIS. Dan yang keenam, berani mengadakan kegiatan yang merupakan realisasi dari program OSIS dan sebagainya. Lalu, yang terakhir berada dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama itu, bersama-sama menjaga kedamaian masyarakat. Yang kedua, berusaha mengatasi masalah yang timbul dengan pemikiran yang jernih. Yang ketiga, mengikuti kegiatan rembuk desa. Yang keempat, mengikuti kegiatan kerja bakti. Dan yang terakhir, bersama-sama memberikan usulan demi kemajuan masyarakat.